Oke, tuan kelas, silakan disiapkan. Siap. Maka dimulai. Lepas selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Kita semangat pagi, kata-katanya bagaimana? Pagi, luar biasa. Pagi-pagi? Luar biasa. Luar biasa ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Pagi-pagi. Sebelum itu, Bapak absen dulu lah ya. Kian? Pera? Oke. Wahyu? Oke. Wakode? Oke. Yusuf? Zara? Alhamdulillah, baca semua ya. Luar biasa. Oke. Bapak ulangi lagi. Tujuan kita tadi untuk apa? Untuk apa? Meningkatkan konsentrasi dalam supaya motivasi belajar tercapai, supaya minat belajar tercapai, utama prestasi meningkat. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, kita melakukan kontrak belajar. Ya, sudah berjalan sekitar 10 menit dari awal. Kontrak belajar kita laksanakan selama 80 menit kali sekarang. Berarti berapa itu? 2 jam. 2 jam pelajaran. Ya, 80 menit itu belajar. Cepat. Cepat kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita diskusi dengan semangat, ya. Mampu menjalankan kegiatan hari ini dengan semangat, motivasi, 80 menit semuanya berdiri. Oke. Kita SBK ya, supaya semangat. Siap? Siap. Tetap fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh, fokus. Oke, kasih fokus untuk tujuan sudah, kontrak belajar sudah. Sekarang pembagian kelompok small group discussion. Apa yang kita diskusi dengan kelompok? Sudah siap? Siap. Oke. Kelompoknya mau Bapak tentukan atau pilih sendiri? Oke, pilih sendiri satu kelompok 5 orang. Sudah? Jika sudah dapat, langsung membentuk dulu berdasarkan kelompok. Baik, di sini akan Bapak bagikan lembar kerja dalam diskusi kelompok. Ya, nah, di dalam lembar kerja ini juga sudah Bapak masukkan adanya evaluasi kegiatan. Tapi evaluasi ini akhir kegiatan nanti. Jadi kalian fokus kepada LKPD-nya saja. Ya. Jadi LKPD ini ada di sini. Ya. Jadi bersama kelompok nanti kalian diskusi menentukan pertanyaan-pertanyaan dari LKPD. Apa tadi LKPD? Lembar kerja peserta didik. Ya. Siap? Lihat. Konsentrasi. Siap? Siap. Oke. Sesuai dengan topik. Ya, meningkatkan konsentrasi dalam belajar melalui layanan informasi dengan model small group. Sekarang small group diskusinya sudah terbentuk. Ya, dan rata-rata satu kelompok berjumlah 5 orang, itu jumlah maksimal. Ya, dalam small group discussion. Tidak boleh dari dan paling sedikitnya 4. Kita langsung masuk ke topik. Ya. Oke. Meningkatkan konsentrasi belajar. Ya, bidang bimbingan kita hari ini bidang belajar. Lanjut. Pada hari ini kita akan bagaimana saya di kelas, saya di saat belajar bisa konsentrasi. Yang pertama kita harus memahami pengertiannya dulu. Konsentrasi adalah pemusatan perhatian. Ya, konsentrasi sama fokus. Ya, pemusatan perhatian pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan cara khusus seseorang pada sesuatu. Ketika kita sudah bisa konsentrasi pada bidang yang kita pelajari, guru menjelaskan di depan kelas, kalian konsentrasi mendengarkan. Jika tidak paham, kalian langsung mencatat. Hasilnya itu luar biasa. Pasti kalian akan mendapatkan ilmunya. Karena tipe belajar kita beda-beda. Ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Ya. Dan kita memahami. Harus memahami tipe belajar kita itu seperti apa. Yang sudah membagikan, silakan kalian berdiskusi bersama kelompok. Selesai dari diskusi,
Ya. Lanjut presentasi ke 4. Presentasi nanti bisa perwakilan bisa semuanya maju. Oke? Lalu tadi hukum paket kalian tahunya bagaimana? Masalah diskusi sebelum masyarakat ada pertanyaan? Ya, langsung aja. Ya. Dijawabnya LKPD itu untuk diskusi kelompok. Jadi satu kelompok itu satu aja. Misalkan pengen menulis di lembar kertas punya siapa ini. Jadi satu kelompok satu aja LKPD-nya. Dan yang lain dasar diskusi ya. Cari jawaban. Kasih ide dari setiap anggota kelompok. Dari yang nulisnya sama aja. Yang lainnya sini. Hanya yang kalian isi yang LKPD ya, yang lain nanti. Oke, selesai. Stop tulisnya. Yang lain stop tulis. Stop tulis. Nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan. Jika ada pertanyaan, jika tidak ada, artinya cukup jelas hasil itu. Oke, kita persilakan kepada kamu. Selamat pagi semua. Kami Kami akan mempresentasikan dari komisi kerja kami. Kami dengan anggota masyarakat kami akan membahas tentang konsentrasi dalam belajar. Hasil diskusi kami dengan kelompok kami dengan soal satu, apa yang kamu pahami tentang konsentrasi dalam belajar. Dan hasil diskusi kami hasilnya memperhatikan serta memusatkan pikiran kepada pelajaran tanpa dipengaruhi dari keadaan sekitar. Kedua, tuliskan cara atau strategi dalam menumbuhkan konsentrasi dalam belajar. Satu, kebersihan diri dan kelas. Jika kebersihan diri dan kelas bersih akan membuat semangat kita dalam belajar meningkat. Dua, menumbuhkan semangat belajar. Jika semangat belajar kita ada, sehingga belajar kita akan lebih aktif serta jadi meningkatkan wawasannya. Dua, memahami materi terlebih dahulu. Memahami materi terlebih dahulu dari rumah sehingga memudahkan kita lebih memahami dalam pelajaran yang akan kita pelajari. Empat, memudahkan tujuan yang tidak dicapai. Kita membuat sebuah tujuan supaya kita tidak tertinggal dengan lain dan bisa meningkat dari antara siswa lain. Kelima, mengembangkan rasa ingin tahu. Kalau ingin tahu, keinginan tahu kita banyak, sehingga wawasan kita akan lebih berkembang. Ketiga, menurut kelompokmu, apa manfaat jika mampu berkonsentrasi dengan baik saat belajar? Satu, peduli terhadap pelajaran, sehingga kita tidak ketinggalan materi yang akan dipelajari atau pelajaran keesokannya. Kedua, siswa mudah dan cepat memahami materi. Ketiga, memudahkan guru dalam proses pembelajaran. Jika kita sudah memahami materi, sehingga guru jika memberikan sebuah pertanyaan, kita bisa menjawabnya. Keempat, timbulnya motivasi dan minat belajar. Kelima, menambah wawasan ilmu pengetahuan. Keempat, tuliskan sikap-sikap yang baik dalam belajar. Tidak berisik saat belajar. Ketika belajar kita tidak berisik, materi yang disampaikan guru akan mudah kita dapat dan disimpan di dalam otak. Dua, tidak malu dalam bertanya. Ketika kita tidak malu bertanya kepada guru pada pelajaran yang tidak kita ketahui, itu bisa membuat kita lebih memahami materi yang telah diberikan. Ketiga, beraura baik sehingga dapat belajar dengan senang. Beraura kita misalnya berpikir positif. Sekian dari presentasi kami. Ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok yang lain. Ada yang ingin ditanyakan pada kelompok yang terpilih depan? Atau udah paham semua? Paham semua? Oke, silakan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Terima kasih. Selamat tadi menjelaskan. Oke. Fokus. Konsen. Pada satu. Kata. Oke. Mulai dari sekarang. Oke. Kembali ya. Mulai dari sekarang, ketika satu pelajaran itu dimulai, saya harus tidak boleh memikirkan pelajaran lain. Nah, selama ini yang Bapak lihat di kelas-kelas dari kelas 7 sampai kelas 9, masih ada juga dari teman-teman kalian
ketika pelajaran dimulai masih mengerjakan pekerjaan yang lain, betul? Kenapa? Tadi setiap tugas yang diberikan oleh guru tidak dikerjakan tepat waktu, sehingga pas masuk pelajaran tersebut dia masih mengerjakan tugas itu padahal bukan pelajaran tersebut. Nah, itulah salah satu yang membuat kita tidak konsentrasi dalam belajar dan membuat kegiatan kita pada hari itu menjadi sia-sia. Yang seharusnya penjelasan dari guru itu baik, bermanfaat ilmunya, tapi karena kita memikirkan pelajaran yang lain, sehingga dua-duanya ilmunya nggak dapat. Jadi mulai hari ini, setelah melalui kegiatan bimbingan hari ini, kalian harus berubah. Berubah ke hal yang apa? Mulai hari ini saya harus konsentrasi dalam disediakan kegiatan kita pada hari ini. Tanpa melihat teks, spontan saja. Spontan saja. Saya akan menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini, yaitu kita dapat mengetahui betapa pentingnya konsentrasi dalam belajar dan cara mengatasinya, dan juga manfaat-manfaat lainnya. Terima kasih sekian. Oke, bagus. Oke, sedikit Bapak tambahkan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari bimbingan kita hari ini, kalian sudah bisa memahami yang pertama tadi tentang pengertian, konsentrasi, bagaimana bisa menumbuhkan konsentrasi dalam belajar yang baik. Semoga kedepannya tidak hanya pada bimbingan hari ini saja ya, tapi semua mata pelajaran kalian mampu untuk berkonsentrasi dengan baik dalam belajar, karena manfaatnya bukan untuk orang lain tapi untuk kalian. Maka mulai pada hari ini dan seterusnya kalian harus fokus dan konsentrasi dalam belajar. Ya, oke. Sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan pada hari ini, kertas yang sudah Bapak bagikan selain LKPD tadi, nah, di sana masih ada 3 sampel pertanyaan. Ya, di sana ada evaluasi bimbingan. Yang pertama ada namanya evaluasi apa namanya? Jurnal refleksi. Jurnal refleksi, silakan kalian jawab. Jawablah dengan jujur, ya. Tidak ada kata-kata yang berbohong. Yang kedua ada evaluasi pilih diri. Ada? Ada? Iya. Juga ada item-item pernyataan yang boleh kalian isi. Dan sama, jawablah dengan jujur. Untuk mengukur keberhasilan bimbingan pada hari ini. Apakah bimbingan hari ini dengan layanan informasi dengan model small group discussion bisa meningkatkan konsentrasi kalian atau tidak? Ya. Yang ketiga ada evaluasi hasil bimbingan hari ini. Silakan kalian jawab. Dia ada pernyataan, kadang-kadang sering, dan di sana juga ada cara pengisiannya dan skornya. Silakan kalian pilih. Oke, paham? Oke. Silakan kalian jawab nanti di rumah saja. Ya, karena waktu kita sudah panjang. Kalau yang sudah siap, nanti bisa dikumpulkan kepada siapa? Selina ya. Kumpul kepada Selina. Selina setiap kelas baru bagi Bapak, biar Bapak mengolah hasilnya akan kita buat hasil bimbingan kita pada hari ini. Paling lama besok ya, bisa. Tidak berarti kalian bisa langsung mengerjakan. Karena semakin lama kalian biarkan, nanti kalian lupa bimbingan kita hari ini. Jadi pulang nanti langsung kalian kerjakan, jawab. Besok kumpulkan kepada Selina kumpul. Dan ketika nanti sudah Bapak menjawab hasil angket dan hasil evaluasi ini, jika ada yang masih belum bisa konsentrasi dalam belajar, tindak lanjutnya kalian silakan datang ke ruang bimbingan konseling ya. Masalah kalian apa sehingga tidak bisa konsentrasi dalam belajar? Apakah masalah dalam keluarga, terlalu tertekan oleh orang tua, atau kelas terlalu berisik dan bisa diatur? Silakan datang ke ruangan BK. Nanti kita mengukur bersama-sama bagaimana memecahkan masalahnya. Ya, oke. Itu yang terakhir. Selanjutnya silakan kepada ketua kelas mempersiapkan kelas. Siap. Pada dimulai. Pada selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak ingatkan, dibiasakan. Ini kebiasaan pada kalian. Ketika kalian sudah mengucapkan salam, kalian berhentilah sejenak. Jangan langsung jawab selamat siang. Karena dalam Islam itu menjawab salam itu wajib. Jadi jangan kalian potong dulu. Ya itu salah. Didikan dari siapa Bapak nggak tahu. Cukup di stop dulu. Atau cukup assalamualaikum aja sudah. Atau mau kalian pakai selamat siang atau selamat pagi aja. Jangan digabung. Oke? Dan kalau mau digabung, tunggu kita. Ya, untuk kebaikan. Oke?